dan subscribe, follow IG-nya serta FB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati selalu sabrekerku, seluruh rakyat Indonesia. Ya, seluruh rakyat Indonesia, tapi kok cuma dikit ya. Ya, video kali ini kita akan membahas 6 fakta unik dari film G30 SPKI. Jangan sampai di skip karena itu dapat menyebabkan kanker, menyebabkan salah paham. Ya, tentunya nonton video harus sampai selesai biar nggak salah paham ya. Gak usah panjang lebar kali tinggi, langsung saja cekidot. 1. Film G30 SPKI buatan pemerintah Soeharto dan jadi tontonan wajib. Sejak ditayangkan tahun 1987, pemerintah Orde Baru memberlakukan setiap siswa di segala lapisan, pegawai negeri sipil, perusahaan daerah untuk wajib nonton film ini. Setiap tanggal 30 September. Selain diputar di layar lebar beberapa kali, film itu akhirnya diputar di TVRI setiap tanggal 30 September pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena wajib tonton, termasuk pengerahan, pelajar, dan pegawai pemerintah untuk menonton film G30 SPKI ini terpilih menjadi film yang paling banyak diputar dan ditonton. Survei yang dilakukan tahun 2002 menunjukkan setidaknya 97% dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikan dan sekitar 87% menontonnya lebih dari satu kali. 2. Bagian dari rekayasa dan selera Orde Baru. Film yang diproduseri Nugroho Nato Susanto, dulu Menteri Pendidikan di era Soeharto, dibuat dengan anggaran Rp 800 juta. Arifin C. Nur, sutradara besar sejak masanya hingga kini, ditunjuk sebagai sutradara. Arifin mengaku menyadur catatan sejarah dalam buku berjudul Percobaan Kudeta Gerakan 30 September di Indonesia. Kisah-kisah di dalamnya ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Nato Susanto dan investigator Ismail Saleh. Sejak diluncurkan ke layar kaca, film ini langsung dinominasikan dalam ajang Festival Film Indonesia pada 1984. Meski akhirnya hanya Arifin yang berhasil membawa pulang Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik pada 1985, masih di Festival Film Indonesia. Film Pengkhianatan G30 SPKI mendapat penghargaan Piala Antemas untuk kategori film unggulan terlaris 1984 sampai 1985 yang mencapai penonton sebanyak 699.282 orang. Rekor ini bertahan sampai tahun 1995. Arifin dalam wawancaranya menyebut ia sebetulnya memimpikan film Pengkhianatan G30 SPKI bisa menjadi sebuah film pendidikan dan renungan tanpa pesan kebencian bagi setiap orang yang menontonnya. Arifin C. Nur meninggal pada 28 Mei 1995 di usia 54 tahun. 3. Terfokus pada Soeharto dan propaganda bahaya komunis. Film G30 SPKI kian menampilkan sosok Soeharto saat menjadi Pangkop Kamtib. Perannya dalam operasi penumpasan PKI di hari-hari kelam setelah 30 September. Film ini bahkan sebelum ditayangkan secara resmi ternyata ditonton dulu oleh Presiden Soeharto dan mereka yang terlibat dalam operasi penumpasan itu. Presiden bahwa saat itu mengatakan film itu dapat menggambarkan kekejaman para pendukung komunis terhadap para jenderal dan rakyat Indonesia, sekaligus menjadi satu-satunya sumber sejarah yang dipergunakan di tanah air. Sejak diputar terus-menerus, masyarakat dilarang mendiskusikan isi film itu, bahkan di ruang kelas sekalipun. Narasi penulisan sejarah di era itu menjadikan versi film itu. 4.
penuh kekerasan dan darah. Film ke-30 SPKI dengan durasi panjang 3 jam 37 menit itu dipenuhi dengan kekerasan, ancaman, jeritan, tangis, dan darah. Film itu dibuka dengan paparan rencana aksi DNID untuk merebut kekuasaan dari tangan Soekarno. Mulai dari rapat-rapat rahasia hingga tayangan yang memicu kemarahan umat Islam seperti pembakaran buku-buku agama dan Al-Quran. Film ini kian menunjukkan warna kekejian setelah adegan demi adegan penuh darah dipertontonkan dalam setiap adegan, mulai ditembaknya Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Cakrawirawa hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution, juga proses penyiksaan terhadap 4 pahlawan revolusi yang tertangkap hidup-hidup. Salah satu adegan penyiletan di wajah salah satu korban oleh Kirwani sebelum dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya. 5. Melenceng dari fakta sejarah. Film ke-30 SPKI itu menuai kritik dari para sejarawan melenceng dari fakta sejarah. Misalnya Dr. Asfi Warman Adam menuliskan adanya kelemahan historis film itu detail. Asfi menunjuk peta Indonesia yang berada di ruang Kostrad sudah memuat Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Fakta tahun 1966 garing 1966 Timor Timur belum berintegrasi. Fakta lainnya proses dari perwira TNI, salah satunya Marsikal Udara Saleh Basarah yang mewakili TNI Angkatan Udara. Saleh Basarah dan para perwira TNI Angkatan Udara keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI dalam peristiwa 30 September. Basarah adalah kepala staf Angkatan Udara pada tahun 1973 sampai 1977. Setelah meninggal dunia pada 11 Februari 2010. 6. Tak sesuai penayangan film itu akhirnya dihentikan pada September 1998. 4 bulan setelah Soeharto lengser, Yunus Yosfia, Menteri Penerangan saat itu, mengangkat pemutaran bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Karena itu, tanggal 30 September mendatang, RRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30 SPKI, ujar Yunus. Sebagai gantinya, Departemen Penerangan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan sebuah film yang terdiri dari 3 episode. Film berjudul Bukan Sekedar Kenangan itu disutradarai Katiek Mulyati Sihombing. Ya, seperti itulah videonya. Apabila kalian suka silahkan di like, apabila ada pertanyaan silahkan di komen, apabila kalian bersedia silahkan di share, apabila kalian harus di subscribe, lalu dipencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi dari channel ini ya, channel terkece, terkeren, ter di bumi ya. Bumi bukan cuma Asia ya, tapi subscribernya cuma sedikit. Semoga kapan-kapan banyak, amin, amin ya. Kita ambil sisi positifnya. Apabila ada bedanya silahkan diambil, kalau tidak ada silahkan dicari. Semoga bermanfaat, kalau tidak bermanfaat semoga tetap bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow IG-nya serta FB-nya.